وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة. Assalamualaikum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Cek cek kencang Bu suara saya Bu. Cek 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 cek. Kencang ya. Menggema Ustadz. Cek 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 satu dua. Oke Ustadz. Kalau saya jelas. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan kakak, pagi hari ini pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita diberi nikmat ya terus bisa memperbaiki diri, terus bisa taubat, terus bisa kita mungkin tadi ada yang menunaikan sholat tahajud subuh gitu ya sampai hari ini insya Allah kita manfaatkan untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan ya dalam kajian silaturahmi orang tua asuh masyarakat muslim milenial. Baik ayah bunda kakak semua, tentu di sini izin pada pagi hari ini saya yang menyampaikan begitu ya, saya disclaimer tentu eh, ber- mengisinya saya gitu berbicaranya saya tentu di sini saya niatkan tujuan utamanya untuk saya begitu ya, untuk saya dan tentunya untuk ayah bunda dan kakak semua sebagai bentuk kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan ya dan kebenaran dan kesabaran begitu. Nah, ayah bunda dan kakak semua ya, kalau kita lihat temanya nih agak panjang ya temanya ya. Ketika dunia melelahkan, ketika dunia melelahkan, hati selalu tahu jalan pulang. Nah, zikir dan mengingat Allah itulah cara hati kita untuk menemukan ketenangannya kembali. Nah, ayah bunda dan kakak semua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa meniti ajarannya sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda dan kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya dulu coba. Ayah bunda dan kakak pernah nggak, mungkin ada yang kerja di sini ya pulang kerja terus ngerasain badan capek gitu. Tapi ketika sampai rumah, ya ketika sampai rumah nih, lihat anak gitu ya, lihat suami, lihat istri, masya Allah gitu kan, lihat wajah anak gitu kan yang belum tidur. Ah, tiba-tiba capeknya kira-kira hilang nggak? Seharian nih kerja nih capek ya kan, badan pegel. Tapi ketika sampai rumah itu hilang seketika capek ketika melihat anak ya kan, bunda, ayah gitu. Nah, capeknya hilang nggak? Kira-kira hilang kan? Hilang pasti. Nah, itu tuh yang namanya pulang. Itu yang namanya pulang. Jadi bukan sekedar sampai rumah gitu loh, tapi sampai ke tempat yang bikin hatinya tenang. Oke? Nah, sekarang saya tanya lagi. Pernah nggak ya, ayah bunda sama kakak udah di rumah nih ya kan, udah rebahan di kasur, udah rebahan di kasur gitu kan, udah diistirahatkan badannya gitu, tapi hati belum juga tenang. Pernah kan? Sering gitu ya kan? Nah, kira-kira ya udah istirahat gitu kan, udah rebahan. Tapi kayaknya kok belum juga tenang gitu kan. Pikiran masih muter-muter gitu. Masih kepikiran masalah kerjaan di kantor gitu kan. Masih ngerasa gelisah, cemas gitu kan. Badan badan udah pulang tapi hatinya belum pulang. Nah, ayah bunda dan kakak semua, itulah hakikat dunia. Dunia ini memang tempat melelahkan, tempatnya capek ya, pekerjaan kita mungkin ada masalah rumah tangga gitu kan, belum lagi
tekanan ekonomi sekarang ya kan dahsyat bagaimana. Belum lagi ngelihat ya Allah, kalau saya tuh kalau ngelihat media sosial berita di Indonesia nggak ada yang ngenakin Bu, Pak. Iya, iya. Ada juga gubrangan itu, ya kan? Berita-berita yang bikin ada gitu. Rasa-rasanya pengen kita masuk surga lewat jalur WNI gitu kan. Nah, belum lagi tetangga kita mungkin, iya kan? Apa namanya ada yang julid dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua itu udah pasti bikin hati kita capek, jauh lebih capek, jauh lebih lelah, ya, sebelum badan kita lelah gitu loh. Ya. Maka hari ini ayah bunda dan kakak semua kemanapun hati ini berlari kayak gitu ya, mencari ketenangan. Sebenarnya hati kita tuh tahu gitu, kemana jalan pulang tuh tahu. Tapi kadang hanya saja kita yang lupa untuk mengantarnya. Ya kan? Nah, insya Allah kita bahas. Nah, kira-kira kenapa hati kita bisa lelah ya bunda dan kakak? Padahal tadi badan kita udah istirahat, itu udah rebahan ya kan. Tapi kok kayaknya masih lelah. Pernah dengar nggak sih kita kadang ngomong ya bahkan mungkin kita pelakunya gitu capek hati ya Allah capek hati nih lagi capek hati pernah nggak pernah sering nah capek fisik itu obatnya istirahat tidur Bu Pak ya kan nah capek hati mau tidur berjam-jam ya kan 8 9 jam pun kadang nggak cukup kenapa bisa begitu karena hati kita punya kebutuhan yang berbeda dari tubuh kita ya benar kakak. Saya ulangi ya, karena hati kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dari tubuh kita. Tubuh kita butuh apa sih? Makan, istirahat, minum, ya kan? Istirahat, udah gitu. Nah, tapi kalau hati kita butuh sesuatu yang lebih dari hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd gitu ya, ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub kata Allah. Bukan dengan healing, liburan, jalan-jalan ke pantai, ke gunung misal, ya kan, ke mall. Biasanya kan baru muda-muda nih rata-rata ke mall nih jalan-jalan ya, kan? Tempat belanja. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub, bukan dengan healing liburan, bukan dengan belanja, bukan dengan kafe ya atau kemanapun itulah ya. Ya mungkin boleh nggak begitu ya? Boleh aja gitu kan. Silakan aja kalau emang cara begitu. Tapi hakikat yang bisa menenangkan diri hati kita secara permanen apa? Hanya satu, Pak Bu. Bizikrillah. Apa bizikrillah? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Maka ibu dan kakak semua, hati kita tuh ibarat handphone. Hati kita ibarat handphone. Tiap hari dipakai, ya kan? Baterainya udah pasti dong berkurang, ya kan? Berkurang, terkuras. Dipakai untuk kerja, dipakai untuk mikirin suatu persoalan, permasalahan kayak gitu. Dengar berita di Indonesia, ya kan? Capek, scroll sosmed gitu kan. Nah, kalau kita nggak cas atau charge hati kita yang ibarat kata seperti HP itu, udah pasti lama-lama hati kita akan mati. Bukan secara fisik, tapi mati secara rasa. Rasanya hambar, rasanya hampa, nggak keisi itu. Nah, zikir itulah casannya hati kita. Oke, zikir itu adalah casannya hati kita. Kenapa sih zikir? Kenapa zikir sih? Bukan yang lain. Maka ada alasan ya, ada alasan yang saya simpulkan ya. Kenapa zikir itu menjadi alasan gitu ya? Kenapa zikir itu menjadi obat hati kita? Ya, kenapa zikir itu menjadi tempat pulang yang sesungguhnya bagi hati kita? Yang pertama, ayah bunda kakak, karena zikir itu menghubungkan kita langsung ke sumber ketenangan. Ibarat kata, ayah bunda kakak, kalaulah kita di rumah punya wifi terus wifi kita lemot, kita bisa beli kuota kan? Kita bisa beli kuota yang mahal mungkin yang beberapa giga, puluhan sampai ratusan giga. Nah, tapi kalau sumbernya bermasalah, tetap aja nggak maksimal.
Betul? Betul ya. Begitu juga hati. Kita bisa coba healing ke pantai tadi, ke gunung, ke mall Ramayana, ya kan? Ke matahari, kemana lagi? Seterusnya, gitu kan? Mall matahari maksudnya ya, bukan matahari. Ini ya bisa healing kemana-mana, liburan, ya kan? Nongkrong ke kafe mungkin. Tapi kalaulah sumber ketenangannya tidak disentuh, maka semua itu hanya menjadi hal yang sia-sia. Semua itu cuma ibarat kata kuota, ya kan? Cuma kuota tambahan yang memang mungkin ya cepat habis juga gitu. Pada hakikatnya. Nah, sumber ketenangan itu siapa? Sumber ketenangan yang sesungguhnya itu melalui zikir. Udah pasti zikir itu menghubungkan kita ke sumber ketenangan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sumber ketenangan. Dan zikir adalah cara kita menyambungkan diri kita langsung ke sumber ketenangan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan yang artinya, ayo benar kata, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Boleh nggak? Iya sih, mungkin kita diberikan kecukupan gitu, ya kan? Banyak mungkin harta kita, tapi di satu sisi ketika kita healing, ya, kalaulah kita nggak masih kecil kah suara saya? Cek cek, harusnya aman ya. Nah, kalaulah cek cek cek. Kalaulah kita cuma mengandalkan healing gitu, liburan, belanja, ya, dan seterusnya bukan mendatangi sumber ketenangan itu, ya ibarat kata orang mati gitu loh. Tadi perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Tapi Ustadz, healingnya kan sambil mengingat Allah. Bagus. Bagi- Bagus lah. Healingnya sambil mengingat Allah. Wah, itu berarti cerdas ya kan, cerdas. Healing ke gunung, ke pantai. Zikir Ustaz, kami, ya kan? Kami lagi mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Masya Allah. Bagus, Bu. Silahkan. Itu tambah bagus gitu kan. Dengan mengingat apa namanya ayat-ayat kauniyah Allah kauniyah itu ya berupa alam gitu ya. Pantai, gunung, dan seterusnya. Itu bisa kita tadaburi sebagai wasilah untuk kita mengingat Allah. Bahwasanya Allah tuh, wah, masya Allah ya, Allah tuh maha besar, Allah maha kuasa, ya kan? Kan di dalam surat apa namanya, di awal-awal surat Al-Mulk dijelaskan kan, tidak ada sedikit pun yang cacat begitulah. Kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bagus. Sambil healing, sambil zikir, sambil mengingat Allah, jadikan wasilah untuk mendekat ke kita, itu bagus. Tapi jangan sampai kita cuma sekedar apa namanya ya, ya sebatas formalitas gitu ya, nggak disandingkan dengan zikir mengingat Allah, maka ibarat kata seperti orang yang mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ayah bunda dan kakak semua, dunia itu tidak pernah janji untuk memberikan ketenangan kepada kita. Tapi siapa yang janji? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ayah bunda dan kakak renungkan. Apakah sudah pasti orang yang kaya raya, siapa sih orang kaya raya di dunia ini? Elon Musk gitu kan, ya kan? Elon Musk, apakah pasti dia mempunyai ketenangan? Pasti enggak. Enggak. Orang yang pengen terkenal siapalah? Misal presiden kita di Indonesia ya, yang terkenal kan, Pak Prabowo. Apakah pasti dia tenang tuh? Enggak. Orang yang hidupnya mungkin kelihatan sempurna aja di media sosial siapa? Misal kalau udah follow artis-artis Raffi Ahmad siapa kayak gitu ya. Maka apakah pasti hatinya tenang? Seringkali tidak. Bahkan betapa banyak kita apa namanya temukan ya orang-orang yang mungkin secara
Zohir kita lihat mempunyai serba kesempurnaan dan tanda kutip ya, hidupnya ya enak gitu ya. Tetapi banyak masalah kan, kena kasus, ya kan, cerai lah dan seterusnya, KDRT dan seterusnya, nauzubillah. Nah itu memang karena memang dunia ini tidak pernah berjanji memberikan ketenangan ya udah Kakak. Dunia ini hanya janji memberikan kesenangan sementara. Itu pun harus dikejar, ya kan? Dan nggak pernah benar-benar memberikan kita kesenangan gitu. Cuma kesenangan itu pun sementara. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apa katanya? Apa kata Allah? Ini ayat sering saya baca kalau sholat ya. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rad irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau sebagai golongan hambaku dan masuklah engkau ke surgaku, kata Allah. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, hati yang tenang, jiwa ya. Maka jiwa hati yang seperti inilah ayah bunda dan kakak ya, lahir dari satu jalan. Apa itu? Ya kembali, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali ke kasur, bukan kembali ke pantai, ke gunung, ya kan, ke mall, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat zikir, lewat doa, lewat sholat, lewat mengingat selalu kepadanya di setiap keadaan, maka insya Allah itulah hati atau jiwa yang mempunyai ketenangan, mutmain. Dia tahu kepada siapa dia harus pulang. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita pulang lewat zikir? Nah, ibarat kata ayah bunda dan kakak semua, ya ibarat kata sebuah pintu. Pintu yang pertama, apapun kesibukan kita, maka sempatkanlah zikir di sela-sela kesibukan kita. Pulang sebentar, ya lalu lanjut lagi silahkan. Tadi ibarat kata kita butuh, ibarat kata handphone kita kan nggak mungkin seharian kita nggak cas, ya kan? Nah, begitu di tengah macet kita bisa aja banyak istighfar lagi naik kereta, kayak ya kan macet-macetan betul sambil lah berdoa gitu kan. Istighfar, subhanallah. Bukankah banyak janji Allah gitu kan terkait zikir, bahkan lebih baik ketika dibaca tuh lebih baik dari dunia dan sisinya ketika ditimbang nanti. Apa itu? Misal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu salah satu contoh bacaan zikir yang memang wah, itu faedahnya ya benar Kakak. Itu bukan kaleng-kaleng, itu faedahnya banyak banget gitu. Ya. Jadi silakan di tengah macet kita tadi diperbanyak istighfar. Rasul aja 70 sampai 100 kali ayo benar Kakak istighfar. Lah kita siapa? Ya kan? Di tengah kerjaan kita yang numpuk, apa apa susahnya sih sambil zikir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya kan? Justru dengan perbanyak zikir itulah Allah jadi mudahkan kita dalam segala urusan kita, kan begitu, ya kan? Nah, iya begitu Bapak Ibu, perbanyaklah mengingat Allah ya. Di dalam sebuah hadis, perbanyaklah mengingat Allah. Jadi suruh Rasul kita nih perbanyak mengingat Allah sampai orang-orang munafik mengatakan kita nih sebagai orang gila karena zikir mulu gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu waktu khusus sebenarnya kayak bunda sama kakak ya, nggak perlu kita datang ke mihrab kita dulu, nggak perlu kita ke masjid dulu, bisa kok di jalan, di pasar bisa, di jalan di kantor kita bisa, di jalanan bisa, ya kan? Jadi ibarat kata zikir itu
apa namanya ya, ya bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Nggak cuma di tempat sholat kita doang, nggak cuma di masjid, nggak cuma di musola. Tapi ketika hati kita udah merasakan ya gundah gitu ya, resah, khawatir, cemas, mulai berat rasa-rasanya, maka mampir dulu sebentar. Ya, mampir dulu sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan lagi setelah itu aktivitas dengan hati yang udah pasti saya jamin lebih ringan ketika kita menghadirkan Allah dalam aktivitas kita ya Bro Kakak. Yang kedua, zikir pagi petang. Kalau ini khusus nih, zikir pagi petang. Ya, ayo Bunda Kakak semua, zikir pagi petang itu ibarat kata sebuah rumah. Ya. Ada kunci yang harus dipegang setiap hari supaya kita bisa keluar masuk rumah dengan aman. Nah, zikir pagi petang itulah kuncinya. Enggak 5 sampai 10 menit kelar kita baca zikir pagi petang ayo Bunda Kakak setelah subuh. Ya kalau pagi itu batas waktunya dari habis subuh sampai terbit matahari zikir pagi itu. Nah, zikir petang dari ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Kenapa penting? Karena pagi dan petang itu adalah gerbang masuk dan keluarnya hari kita. Ya, zikir pagi petang adalah gerbang masuk dan keluarnya hari. Gitu loh. Kalau pagi hari kita mulai dengan zikir, maka insya Allah sepanjang hari hati kita ya Bunda, itu bahasanya terkunci dengan aman dari segala kegelisahan yang berlebihan, dari segala kesedihan, kegundahan gitu ya. Itu udah pasti. Nah, terus petang kita isi juga, kita tutup juga dengan zikir. Maka insya Allah malam harinya ya sampai kita tidur, sampai kita bangun, itu pasti akan lebih tenang, lebih nyenyak lagi kita istirahat. Udah pasti itu. Jangan sampai kita keluar rumah tanpa kunci itu. Jangan sampai kita jalani hari tanpa ada zikir. Dalam hal ini, yang kedua, zikir pagi dan petang. Banyak kok ya, bisa dicari gitu loh. Kalau emang nggak punya bukunya, belum hafal, banyak kok, udah banyak PDF-PDF-nya kan kayak gitu. Tinggal di searching dan seterusnya pasti ada website yang menyediakan zikir pagi dan petang kayak gitu. Nah, yang ketiga, Bunda kakak semua, ini zikir dikala sendiri. Nah, ini coba, ini benar-benar private nih. Zikir khusus gitu ya. Dimana ketika tidak ada yang lihat, ya, nggak ada yang tahu gitu ya, kecuali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita udah pasti dalam keadaan sendiri itu kita akan lebih jujur, saya rasa hati itu akan berbicara secara jujur gitu ya. Perasaan kita tuh akan berbicara secara jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka inilah pintu, ibarat pintu, inilah pintu yang paling dalam ayo Bunda Kakak. Coba sesekali gitu ya, dikala sendiri gitu ya, cari waktu mungkin sebelum tidur kah, atau di sepertiga malam kah, atau duduk tenang tanpa HP, tanpa suara, terus duduk di mihrab gitu kan, tempat khusus kita untuk beribadah, hanya kita dan Allah saja gitu kan yang hadir pada saat itu. Maka ucapkan semua apa yang ada dalam hati kita, ya benar kakak. Curahkan semua apa yang ada di dalam hati kita. Nggak perlu panjang-panjang, langsung aja ngeluh sama Allah. Ya Allah, capek banget ya Allah hari ini ya Allah. Capek banget ya Allah. Ya Allah, saya bingung harus gimana ya Allah. Ini masalah saya banyak banget ya Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Hah, pakai dengan nada yang lembut. Wa idza sa'alaka ibadi, apa kata Allah? Anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan begitu. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka kasih tahu ke mereka, sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Al-Baqarah 186. Jadi Allah itu dekat, kayak bunda sama kakak. Nggak butuh kita perantara kalau mau ketemu sama Allah. Iya kan? Kadang manusia tuh aneh gitu loh. Bertemu sama Allah yang nggak melalui perantara, yang nggak ada susahnya gitu, kayak susah banget gitu loh. Tapi bertemu sama idolanya, siapa sih? Mungkin kalau eh, bunda-bunda dulu misalnya kan, atau sini ada teteh-teteh gitu kan, ngefans banget ya sama artis Korea misalnya kan, BTS BTS gitu kan, atau apapun itulah, kita bertemu sama idola kita. Misal ada idola kita nih, misal sekalipun dia orang luar negeri terus datang ke Indonesia, kira-kira kita akan berusaha semaksimal mungkin nggak untuk bisa ketemu? Pasti itu, ya kan? Tapi bertemu sama Allah yang nggak melalui perantara, yang nggak susah, nggak kudu bayar tiket, nggak kudu bayar uang registrasi, susah yang minta ampun itu tuh kita tuh, ya kan? Padahal lah iya, ketemu presiden aja kita seumur hidup mungkin nggak akan bisa secara langsung Bapak Ibu. Lah ini ketemu Allah kita loh, nggak butuh perantara loh, ya kan? Nggak butuh perantara, nggak butuh jadwal, nggak butuh, ya nggak butuh tiket, ya. Jadi coba cari di mana, cari momen di mana kita bisa berduaan sama Allah, ya kan? Bisa bermesraan sama Allah. Itu beda banget pasti, ayah bunda kakak. Pasti beda banget feelnya ketika kita mengkhususkan waktu kita untuk berduaan, bermesraan sama Allah. Itu pasti kita akan jujur kepada Allah, sejujur-jujurnya, curahkan semuanya. Maka di momen kesendirian itulah udah pasti ya hati kita seringkali menemukan jalan keluarnya. Lagi berat masalah kita, curahkan semuanya kepada Allah. Jadi ayah bunda kakak semua, ya, ada suatu kisah begitu ya, seorang sahabat yang dijuluki dia adalah sahabat yang paling banyak zikirnya. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat itu apa namanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah SAW. Maka suatu malam ketika Rasulullah SAW bangun di tengah malam begitu, ya lalu berzikir sambil membaca beberapa ayat, beliau menangis lama tuh sampai air matanya membasahi tempat sujud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga, sudah pasti diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kalau manusia yang sudah dijamin masuk surga aja, ayo bunda kakak, masih merasa perlu untuk kembali kepada Allah setiap malam menangis dalam zikirnya, maka bagaimana dengan kita yang setiap hari udah pasti mungkin lebih penuh masalah gitu, penuh kelelahan, penuh ketidakpastian. Bukankah kita lebih butuh momen itu dari beliau Rasulullah Muhammad SAW? Maka Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia aja, masih pulang kepada Allah setiap malam. Kenapa kita, manusia yang biasa-biasa aja, dosanya banyak, gak dijamin masuk surga, surganya belum jelas, justru malah sering lupa jalan pulang itu. Jadi ayo bunda kakak semua, yuk, saya di sini nggak minta ya bunda kakak semua langsung jadi ahli zikir begitu ya. Habis ini mojok itu di masjid, enggak. Tapi saya cuma minta satu, ayo bunda kakak. Kayak satu hal kecil, cobalah. Ya mulai malam ini sebelum tidur luangkan waktu 5-10 menit, matikan HP, duduk tenang gitu ya. Ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ucapkan hamdalah, syukur, alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah. Dan sampaikan apa yang ada dalam isi hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, hai bunda kakak semua.
Secapek-capeknya hidup kita di dunia ini, ya, secapek-capeknya hidup kita pada hari ini mungkin ya membuat kita lelah itu udah pasti. Tapi ketika kita luangkan waktu 5, 10 menit, 30 menit, bahkan sampai sejam dan seterusnya bersama Allah, itu bisa mengembalikan apa yang dunia tidak bisa kembalikan dalam hari itu kepada kita. Ayah bunda mengatakan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pasti tadi yang seperti saya bilang, dunia ini tempat capek, tempat tempat lelah. Ayah bunda kakak itu udah murni itu sifat dunia. Tidak akan benar-benar memberikan kita kepuasan, tidak akan pernah benar-benar ya memberikan kita ketenangan. Maka di tengah semua kelelahan itu, ya Allah tidak pernah memindahkan pintu pulang kita ke tempat yang lain. Pintu itu selalu di tempat yang sama, selalu terbuka dan bahkan selalu menunggu kita. Maka ayah bunda kakak semua, yuk saya mengajak di sini tentu untuk saya pribadi tadi di sela-sela kesibukan kita, biasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Oke, beberapa kakak. Yang ketiga, waktu khusus untuk zikir kita. Tadi sepertiga malam paling saran saya yang paling the best itu memang di sepertiga malam. Serius. Itu ibarat kata kita paling gampang tuh untuk mencurahkan air mata kita, ya, untuk mencurahkan isi hati kita sehingga air mata kita pun nggak akan terbendung gitu. Itu udah pasti. Nah, jadi ibu dan kakak semua begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin langsung saja ya saya cukupkan dari saya materinya. Begitulah ibu dan kakak, jangan lupa untuk terus pulang ya ke jalannya kepada sumber ketenangan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, bukan bukan apa namanya? Bukan tempat healing, bukan orang yang kita cintai yang membuat hati kita bisa tenang. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja ibu dan kakak semua yang bisa saya sampaikan. Tentu ini adalah nasihat pribadi untuk diri saya pribadi khususnya, ya. Dan pada umumnya mengingatkan, saya mengingatkan kepada ibu dan kakak untuk jangan sampai lupa arah jalan pulang kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Qad hadza minni, ayo benar kakak, jika ada benarnya datang dari Allah, jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi. Sebagai makhluk yang doif, makhluk yang memiliki kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon ayo benar kakak dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dulu, mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Baik, izin Ayah Bunda Abang Kakak, bagi Ayah Bunda Abang Kakak yang ingin bertanya, boleh banget silahkan dinyalakan video dan juga audionya. Bagi Ayah Bunda Abang Kakak juga yang mungkin memang sedang ada kegiatan, belum bisa menyalakan audio dan juga videonya, silahkan bisa diketik saja di kolom chat. Baik, baik saja izin saya. eh, ini ada dua pertanyaan mungkin bisa dijawab biasa di kolom chat. Yang pertama, Ustadz, apakah zikir itu harus keluar suara walaupun sir atau cukup di dalam hati? Itu yang pertama, Ustadz, pertanyaannya. Silakan dijawab dulu mungkin. Apa tadi? Ini, apakah zikir itu harus keluar suara atau cukup di dalam hati? Itu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ini dijawab aja dulu kali ya. Jawab dulu ya. Ya, silakan aja langsung aja. Zikir haruskah bersuara atau dalam hati? Nah, ibu dan kakak semua, yang namanya kita zikir itu nggak bisa diem-diem aja, nggak bisa diem-diem aja. Tapi ucapkan secara zohir, secara lisan, gitu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tapi ini beda ya, tapi ya antara kalau kalau apa namanya, kalau di dalam hati ataupun diucapkan. Ya kalau dalam hati
ya bisa aja gitu. Cuma kalau saya pribadi gitu ya, itu diucapkan kayak gitu. Karena apa? Agar Hmm. lebih berasa gitu loh. Itu kan ketika kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu kan langsung apa ya? Ibarat kata lisan kita dengar terus itu tuh langsung connect gitu ke alam bawah sadar pikiran kita gitu, naik ke otak dan Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi kayak langsung disinkronkan dengan semua tubuh kita ketika diucapkan, ya kan? Subhanallah. Itu langsung otomatis tuh kalau saya ngucap Subhanallah, Maha suci Allah. Jadi langsung kayak Subhanallah, suci Allah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Wala ilaha, walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau dan Engkaulah Tuhan yang Maha besar. Nah, jadi di apa namanya, ayo nama kakak diucapkan gitu loh. Walaupun ya lirik, pelan gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Kan ibarat kata sama aja ya. Dulu tuh ada tuang roti kan, ketika kisah zamannya Imam Ahmad bin Hambal, dia kan bikin roti, bikin adonan roti gitu ya. Lagi motong-motongin adonan tuh, ya, yang udah digiling, sambil zikir dia, sambil istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Walaupun lirik, sampai-sampai Imam Ahmad bertanya, kenapa engkau selalu beristighfar gitu? Iya kan? Kenapa engkau selalu beristighfar? Nah, jadi begitu, Ibu Kakak. Jadi saran saya, ini saran ya, tapi kalau memang lebih milih, saya lebih nyaman nggak diucapkan, Ustadz, dalam hati aja. Hati yang berbicara, iya hati yang berbicara gitu. Ya silahkan aja gitu. Tapi kalau saya sendiri, Ayah Bunda Kakak, ahsannya menurut saya lebih baik diucapkan gitu ya. Sehingga telinga kita mendengar dan langsung disinkronisasi ke tubuh kita gitu loh. Nah, itu tuh biasanya beda feelnya ketimbang kita diem aja gitu, cuma hati yang berbicara. Boleh nggak ya boleh aja gitu. Cuman ya balik lagi pada diri sendiri kayak gitu. Ya, Ayah Bunda Kakak, wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, kalau zikir pagi dari subuh sampai jam berapa? Pertanyaannya Ustaz. Oke, zikir pagi dari subuh sampai jam tadi sampai terbitnya matahari, waktu terbit. Kalau di masjid-masjid Hmm. kan ada tuh waktu terbit, atau di aplikasi sholat kita ya Bunda Kakak, itu tinggal dilihat aja gitu. Nah, berarti kan habis subuh nih. Kalau di aplikasi saya di sini waktu terbit itu jam 6 pas. Dan dari habis subuh, mungkin dari habis subuh, kelar sholat subuh jam 5 misalnya kan, atau jam 5.15, berarti ada waktu sekitar sejam sampai 45 sampai 1 jam misal. Kalau misal kelar jam 5 ya berarti 1 jam kan kayak gitu. Waktu untuk zikir Pak, zikir pagi begitu. Ya, begitu ya Ibu dan Kakak Allah. Baik Ustaz, syukran. Pertanyaan selanjutnya, oh ini ada yang angkat tangan terlebih dahulu ya mungkin. Saya utamakan yang bagi Bunda Bang Kakak yang memang ingin menyalakan video dan juga audionya. Saya persilakan kepada Bunda Nurmalawati, silakan untuk menyalakan audionya dan bertanya kepada saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang zikir, Ustaz, kan? Kalau kita misalnya mengadakan perjalanan gitu, baik dekat ataupun jauh itu, untuk menenangkan hati kita selama dalam perjalanan itu gimana, Ustaz? Selamat dalam perjalanan. Ya, sesafar apa jarak jauh atau dekat itu sering kali kita apa namanya kita sedang safar naik Oh, paham, paham. kendaraan, Ustaz, kan? Jadi Iya, ada khusus gitu untuk supaya oke. kita tenang gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ayah Bunda Kakak, kalau ketika kita mau safar itu ada bacaan khususnya. Di awal ketika kita mau pergi ini ada beberapa bacaannya, di antaranya yang pertama eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Dengan menyebut namamu ya Allah aku bertawakal, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan izin pertolonganmu ya Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, gitu ya, yang dibaca
Nabi Musa ketika apa namanya pada saat itu eh, berangkat dengan kapalnya. Yang ketiga, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi itu tiga bacaan ketika kita mau safar, gitu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena sungguhnya tempat kembali kami tentu hanyalah kepada Kau, ya Allah. Jadi ketika kita udah diawali dengan itu tuh, itu insya Allah bakal tenang, ya Bang. Kita yakin Allah tuh bakal jaga. Kita yakin selama dalam perjalanan Allah pasti akan jaga. Jadi kita baca itu, gitu ya. Itu kan zikir juga tuh untuk mengingat, gitu ya. Untuk mengingat kita bahwasanya ya Allah gitu yang menggerakkan kita, yang menjaga kita, yang benar-benar mengawasi kita, kayak gitu. Sehingga kita nggak ada rasa khawatir selama dalam perjalanan naik pesawat kah, naik kapal kah, ya kan, naik mobil kah lewat tol kah, naik kereta kah, naik ojek dan seterusnya dan seterusnya. Itu baca. Nah, selebihnya bebas. Bacaan zikir kan banyak, ya boleh dengan istighfarnya yang dibanyakin atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi itu dua kalimat, ayo bunda kakak, yang ketika nanti ditimbang itu lebih berat dari dunia dan seisinya. Bayang nggak? Bayang nggak? Kita sering baca nih subhanallah alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu lebih berat dari dunia dan seisinya ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan. Kayak gitu. Ya, jadi itu ya Bunda Nur Malawati wallahu a'lam. Syukran Ustaz jawabannya. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Baik, Bunda. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin masih ada di antara ayah bunda abang kakak yang ingin menyalakan video dan audionya, lalu dilanjut dengan pertanyaan. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya persilakan untuk menyalakan video dan audionya. Baik, sambil menunggu, ini ada dua pertanyaan juga di kolom chat. Ustadz, apakah Ustadz, adakah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, Ustadz. Itu pertanyaan, Ustadz. Jadi pertanyaannya, adakah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada ini ya, tidak, kalau kita melihat dalil-dalil hadis baginda Rasulullah SAW tadi yang saya lihat, yang saya bacakan, salah satunya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, kayak bilang kata wallahu a'lam. Baik, syukur, Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah keutamaan zikir baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, yang zikir tersebut dibaca setiap hari semampunya sampai mencapai 100.000 kali? Insyaallah. Ya, ada sebuah riwayat, sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW yang dia itu merutinkan membaca surat Al-Ikhlas, ayah bunda kakak. Ya, maka diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah ahlul jannah. Ahlul jannah. Ketika ditanya oleh para sahabat, itu Rasulullah gitu kan, ketika ditanya, itu dia senantiasa melantunkan, mendawamkan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kata Rasulullah apa? Dia adalah ahlul jannah, ahli surga. Artinya apa? Ganjarannya yaitu surga. Ayo, Jadi
Silahkan kalau mau mengamalkan apa yang diamalkan sahabat Rasulullah SAW itu, ya, dengan mendawamkan surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, silahkan. Insya Allah jadi ahlul jannah begitu. Nah ini sampai 100.000 kali silahkan. Ayo benar kakak, kalau mampu 100.000 kali, berarti berarti kan setiap, ya pokoknya dibaca tiap hari, berarti kan 100.000 kali banyak banget itu. Ayo benar kakak, bangun tidur qul huwallahu ahad, oke, baca terus tuh set sampai kamar mandi, di stop, mandi dulu, set keluar kamar mandi langsung baca lagi qul huwallahu ahad dan seterusnya dan seterusnya. Sampai dia makan, pokoknya nggak ada jeda untuk dia. Jedanya mungkin paling cuma kamar mandi gitu kan, sholat, makan, ngobrol kalau ditanya gitu kan. Kalau lagi sama orang itu silahkan, bagus bagus, nggak ada nggak ada yang nggak bagus. Mana mau ke ayat Quran itu bagus semuanya. Makanya ketika ditanya sama baginda Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabat, ya, kepada Rasulullah, ya, perkara sahabat yang senantiasa mendawamkan surat Al-Ikhlas, apa kata baginda Rasul? Huwa ahlul jannah, dia adalah ahlul jannah. Senantiasa, itu kan isinya benar-benar mengagungkan Allah banget kan surat Al-Ikhlas tuh, ya kan, esensi tauhidnya tuh gede gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu isinya semua ayatnya tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan aja monggo. Itu ya, ayah bunda kakak. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Baik, ayah bunda abang kakak, mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan karena memang dari ayah bunda abang kakak mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Tapi mungkin di antara abang kakak masih masih ada yang menyimpan perasaan ingin bertanya seperti itu, atau memang dari tadi pengen ditanya kayaknya masih malu atau apa segala macam atau terkendala dengan kegiatan. Boleh untuk ayah bunda abang kakak bisa menghubungi CS-nya masing-masing dan nanti bertanya kepada CS-nya masing-masing. Setelah itu insya Allah nanti bakal dijawab oleh apa namanya, dari Ustadz Jaya. Saya itu diteruskan oleh CS-nya masing-masing. Mungkin itu sampai situ ayah bunda abang kakak sesi pertanyaannya, sesi sorry